Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti, dan sesuai dengan permintaan dari teman-teman yang merupakan fans dari Persib Bandung, yaitu Bobotoh, saya ingin membahas tentang tambahan 2 pemain baru yang akan membela Persib Bandung untuk musim depan. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa musim depan Persib akan bermain di kemungkinan 4 kompetisi yang berbeda jika ada Piala Indonesia yang diselenggarakan. Berarti tentu manajemen dari Persib Bandung yang pertama sangat berhati-hati untuk memilih pemain baru, apalagi pemain asing. Dan yang kedua tentu memilih pemain baru, apakah itu asing atau lokal, dengan kriteria yang diperlukan untuk membuat skuad Persib Bandung kompetitif di 4 kompetisi yang berbeda tersebut jika Piala Indonesia nanti jadi diselenggarakan. Kalau enggak, ya tentu Persib akan bermain di 3 kompetisi yang berbeda, yang juga menurut saya tetap Persib perlu skuad yang gemuk alias kedalaman skuad yang berkualitas. Dan juga jangan lupa loh teman-teman bahwa musim depan untuk pertama kalinya Persib Bandung akan bermain di 2 kompetisi antar klub Asia yang berbeda. Jadi memang luar biasa Persib Bandung ini. Apalagi dengan cara mereka memperkenalkan para pemain baru mereka. Karena jika sebelumnya manajemen Persib Bandung berkolaborasi dengan komunitas sepeda untuk memperkenalkan Gabriel Mutombo, maka dalam kesempatan kali ini manajemen dari Persib Bandung berkolaborasi dengan PMI Kota Bandung dengan juga menggelar acara donor darah sekaligus memperkenalkan tambahan 2 pemain baru mereka. Dan yang saya dengar tadi pada saat ada live acara tersebut, bahwa nanti untuk memperkenalkan tambahan pemain baru, Persib akan berkolaborasi dengan Yayasan Kanker. Maka itu seperti yang saya katakan sebelumnya dan berkali-kali bahwa saya salut lah kepada manajemen dari Persib Bandung. Ini suatu hal yang sangat luar biasa yang mungkin bagi teman-teman tidak ada artinya, tapi bagi saya ini artinya sangat besar teman-teman. Karena Persib ini bukan cuma ingin bergerak di area sepak bola, tapi juga menjangkau komunitas-komunitas lainnya. Itu suatu hal yang bisa membuat mereka sangat dekat dengan masyarakat Kota Bandung, khususnya dan juga pada umumnya masyarakat Jawa Barat. Dan saya sering dengar dulu bahwa memang sering ada banyak aksi sosial dari Persib yang memang tidak perlu mereka publikasikan juga. Ini jujur saya mengatakan, gak perlulah saya ceritakan secara detail. Ini teman-teman saya yang sering cerita ke saya, bahwa ini memang adalah klub yang peduli dengan masyarakatnya, yang peduli dengan fansnya. Nah mungkin teman-teman akan mengira, wah ini Bung Binder di setting untuk bicara seperti ini. Enggak, saya sudah berkali-kali mengatakan ini. Dan saya tidak ada kontak dari siapapun yang berada di dalam Persib Bandung. Gak ada sama sekali. Saya nggak mau terlalu dekat juga, nanti kalau nggak susah kalau mau kritik. Jadi gak ada saya dekat dengan pemain, official, apalagi dengan Kang Adit. Kan banyak yang sering komen, udah teleponan aja dengan Kang Adit. Saya bukan tipe orang seperti itu, enggak. Saya harus tetap menjaga jarak secara profesional. Bahwasannya saya sudah mengundang Kang Adit untuk datang dan dia mengatakan nanti setelah dia selesai memperkenalkan para pemain baru yang sebelumnya saya katakan mulai pekan ini sampai akhir pekan depan, ya mungkin nanti dia akan datang. Dan terserah kalau Kang Adit mau datang boleh, kita ngobrol-ngobrol di sini. Dan saya juga mengundang kok official dari klub-klub lain, saya mengundang. Tapi kalau memang mereka belum bisa datang kan bukan salah saya juga. Yang penting saya tetap mengundang. Jadi siapapun kita welcome di channel Triple B. Nggak ada saya melarang siapapun. Maka itu saya ingin mengundang komunitas dari Persija, komunitas dari Persebaya. Kalau Persebaya kan susah ya, agak jauh ya, di Surabaya ya. Atau komunitas dari klub-klub lainnya. Ayo kita ngobrol di sini. Apa yang ingin Anda sampaikan? Tapi memang sejauh ini yang banyak yang available itu memang dari Persib Bandung. Ya gimana? Ya kan mau nggak mau kan saya ngundang, kita ngobrol dan ternyata memang ya seperti yang kita ketahui lah. Ya kan Persib ini kan sumber beras. Maka itu siapa sih yang mau bahas Persib? Ya kan bahkan teman-teman saya yang dulunya cuma nonton bola luar negeri sekarang mulai nonton Liga Indonesia dalam 2 musim terakhir loh. Ini jujur loh, karena adanya Persib Bandung. Apalagi musim lalu ketika ada Tom Hay dan Eleanor Rinders yang bermain di Persib. Tapi yang sangat saya sayangkan teman-teman, sebelum perkenalan tambahan 2 pemain baru ini banyak sekali loh narasi yang aneh-aneh di media sosial. Yang pertama tentang kemungkinan ada pelatih baru yang dikontrak Persib untuk menggantikan Igor Tolić. Nah teman-teman sudah tahu tentu tentang ini dan ada banyak lah dari teman-teman yang DM ke saya. Saya sudah tahu nggak ada itu. Cuman saya bingung kok
ada narasi semacam itu ya. Kan setahu saya tuh manajemen sudah fix ya dengan Igor Tolic ya. Kemudian yang kedua, begitu rame lagi yang banyak sekali DM saya, mungkin ada kali 100 orang gitu, yang mempertanyakan, Bang tolong jelasin apakah para pemain diaspora gabung ke klub di Liga Indonesia penurunan karir. Saya sudah mengatakan beberapa kali kok, di channel ini ada jejak digitalnya. Bahwa awalnya saya memang mengatakan, kalau bisa para pemain keturunan kita tetap berada di Eropa. Bermain di Eropa. Atau memang kalau gak dapat klub di Eropa, ya main di negara Asia seperti Jepang atau Korea. Tapi kemudian saya juga mengatakan bahwa kalau ada pemain diaspora kita yang sudah usianya 30 tahun atau di atasnya, ya bagus juga kalau mereka ingin kembali ke tanah leluhur mereka, bermain di Indonesia dan mungkin pensiun di sini. Gak ada masalah, ya kan? Dan saya juga mengatakan ya kalau bisa pemain-pemain yang dalam usia produktifnya jangan ke sini dulu. Tapi kemudian saya berpikir, kalau mereka gak dapat menit bermain di klub, nanti bagaimana mereka bisa bermain baik bagi timnas? Nah mungkin teman-teman akan bingung, emangnya siapa yang sebelumnya gak dapat menit bermain di klub kemudian tidak bermain baik di timnas? Yaitu Nathan, masa lupa kalian? Sampai dia sulit mendapatkan tempat, tapi kemudian dia mendapatkan menit bermain, dia mendapatkan klub, bagus kan dia? Bahkan pertandingan terakhir bagi timnas bagus. Marcelino sekarang kita lihat, gak dapat menit bermain yang cukup, gak baik permainannya kok. Nah itu maksud saya. Jadi kalau memang mereka tidak bisa mendapatkan menit bermain, itu akan berdampak ke permainan mereka bagi timnas. Dan memang saya juga sempat mengkritisi kalau bisa Eliono tetap di luar negeri, karena dia sebetulnya mendapatkan menit bermain. Tapi ketika dia memutuskan bermain di Indonesia, itu adalah hak dari Eliono, gak masalah. Gak masalah, karena itu tentu dia mendapatkan penawaran yang mungkin lebih baik, dan dalam usianya masih muda, belum tentu dia bermain terus-menerus di sini. Bisa juga setelah ini dia kembali ke Eropa. Kenapa gak bisa? Bisa. Karena dia punya kualitas. Jadi saya pikir gak fair juga kalau ada di antara kita yang menghakimi para pemain keturunan kita. Jangan dong, ini kan profesi mereka. Mereka punya hak mau main di mana saja, kecuali mereka bermain di Liga 2 Indonesia. Nah itu benar-benar penurunan karir, atau bermain di Liga 2 Thailand. Itu menurut saya sudah levelnya sudah low level, apalagi di Liga 2 Malaysia kan gitu. Tapi selama mereka ingin coba atmosfer di Indonesia yang sebetulnya gak gampang kan. Berkali-kali saya mengatakan, Liga Indonesia itu adalah salah satu yang terbaik di dunia. Saya tidak pernah mengatakan yang terbaik. Kenapa? Level kompetisinya itu sebenarnya ketat. Oke, sekarang saya ingin membahas tentang dua pemain yang gabung ke Persib Bandung. Yang pertama kita tahu adalah Luka Menalo. Memang sebelumnya sudah ada rumor bahwa Luka Menalo itu akan gabung ke Persib Bandung, dan saya memang sudah riset. Ya kita sudah tahu lah dia pemain yang lahir di Kroasia, tetapi dia bermain bagi Bosnia dan Herzegovina, dan dia pernah membela timnas Bosnia dan Herzegovina sebelumnya, dan dia banyak bermain di Eropa, terakhir kali bermain di FK Sarajevo. Jadi ini untuk mengontrak Luka Menalo ini juga yang saya dapat informasi tidak mudah bagi Persib Bandung, tapi akhirnya mereka bisa lah membawa dia ke sini. Dan saya sudah melihat cuplikan dia main, bukan highlights ya, tapi beberapa menit lah dia bermain. Itu ada di YouTube, kalian bisa cari. Cukup panjang juga pada saat klubnya main, jadi cari nama klubnya, jangan cari nama Luka Menalo aja. Nah ada, jadi saya melihat pemain ini bisa bermain di sektor sayap kiri dan kanan. Dan juga keunggulan dari Luka Menalo ini adalah sprint-sprint pendek yang biasa dilakukan ketika dia sudah masuk ke sepertiga lapangan bagian penyerangan. Ketika dia sudah masuk ke sana, itu dia akan melakukan sprint-sprint pendek untuk melewati para pemain tim lawan, atau dia akan memutuskan memberikan passing. Tapi lebih banyak dia melakukan aksi-aksi spontan seperti itu yang biasa mengagetkan para back tim lawan. Dan uniknya dia adalah inverted winger. Kadang-kadang dia bermain di sebelah kiri, padahal dia pemain yang kuat dengan kaki kanannya. Dan saya pikir pemain seperti Luka Menalo itu diperlukan Persib untuk bisa memecah kebuntuan ketika mungkin para striker yang nanti diturunkan tidak bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol, karena rata-rata tim berhadapan dengan Persib itu kan bermainnya low block. Tapi memang ini sebuah risiko juga sih mengontrak Luka Menalo, karena sebelumnya dia belum pernah bermain di Asia juga. Tapi saya pikir Igor Tolic tentu sudah paham lah kualitas dari pemain ini, apalagi kan Igor Tolic juga asal Kroasia. Mungkin juga ini adalah rekomendasi dari Bojan Hodak, kan kita nggak tahu. Sehingga memang dia dikontrak, dan memang Persib butuh winger-winger yang punya kecepatan. Berguinho memang gak cepat, skillnya bagus, tapi William Barros itu kan slow ya. Walaupun William Barros itu memang lebih sering diturunkan untuk bantu defense. Karena sebelah kanan ini kan, pemain-pemain yang bermain di sebelah kanan ini ya gak selalu konsisten performanya, apalagi Kakang. Nah maka itu kan William Barros lebih sering harus defend untuk di pertahanan.
Jadi maka itu beberapa kali kita tidak bisa melihat William Barros itu melakukan pergerakan eksplosif ke pertahanan tim lawan. Jadi setelah Luka Menalo ada, nah sekarang kita tinggal tunggu apakah Peralta jadi atau enggak ke Persib. Nah kalau kabar terakhir yang saya dapat memang sudah ada pembicaraan yang positif antara kedua belah pihak, tapi menunggu Peralta ke Indonesia dulu untuk tanda tangan kontrak. Tapi so far so good, dan kemungkinan, saya tidak mengatakan pasti, kemungkinan akan ke Persib. Itu yang saya dapat informasi sebelumnya, tapi dia pasti akan datang ke sini atau enggak, itu juga nanti kita tunggu. Karena ini agennya ini juga tentu coba untuk negosiasi mendapatkan deal yang bagus. Dan saya pikir lagi-lagi, seperti yang tadi saya katakan tentang para pemain diaspora, itu wajar dalam dunia sepak bola kan. Mereka ingin yang terbaik. Dan ada pemain lain yang diperkenalkan adalah Sandy Walsh. Dan saya memang sebelumnya sudah feeling Sandy Walsh akan main di sini, tapi saya gak pernah menyangka akan memilih Persib Bandung lah gitu. Saya kira mungkin dia akan ke klub lainnya. Dan saya pikir ketika Persib memberikan dia penawaran, ya tentu dia akan memilih Persib Bandung. Dan Persib juga tentu sekarang ingin mengontrak lebih banyak para pemain diaspora karena sebelumnya Tom Hay dan juga Eliano terbukti sukses. Mereka bukan cuma punya skill yang baik, tapi mereka punya etos kerja yang sangat tinggi. Itu yang diperlukan oleh Bojan Hodak dan tentunya sekarang oleh Igor Tolić. Kan gak beda jauh ya antara Bojan dengan Igor. Jadi dengan adanya Sandy Walsh ini tentu ini untuk menutupi kelemahan yang terjadi musim lalu ketika pemain-pemain yang bermain di sektor bek kanan bahkan Putros itu tidak selalu konsisten. Saya tidak mengatakan jelek, tapi tidak punya level konsistensi yang baik. Jadi maka itu yang dipilih kali ini adalah siapa yang tangguh di kanan dan pemain yang berpengalaman. Jadi Luka Menalo itu pengalaman, Mutombo pengalaman. Jadi udah nggak mau main-main lagi nih Persib, ambil yang pengalaman aja. Dan tentu pastikan mahal ini harganya mereka, apalagi gajinya. Dan Sandy Walsh ini dikontrak untuk 3 tahun. Luka Menalo untuk 1 tahun. Artinya Sandy Walsh ini udah kemungkinan akan pensiun di sini juga. Dia sudah 31 kan. Dan memang Sandy Walsh sudah sulit mendapatkan tempat di timnas. Tapi saya melihat dia pemain yang energetik. Dan memang untuk defend nih pemain bagus. Untuk bertahan ya. Kalau untuk overlap saya melihat ya biasa saja sih. Tapi untuk defend dia sudah boleh lah. Sudah oke ya. Seharusnya kan kalau bagi fullback kanan, kalau dia mau overlap juga, ya kalau sampai tengah saja itu sudah oke. Karena biasa kan Persib punya winger-winger yang cepat di depan. Jadi ketika Sandy Walsh sekarang sudah masuk, dia akan reuni dengan Tom Hay dan juga Eliano Reinders. Jadi Persib sekarang untuk sementara punya 3 pemain diaspora yang kabarnya akan bertambah 2 lagi. Nah saya nggak tahu nih dengan 2 lagi ini akan deal atau mungkin deal dengan 1. Nah itu yang nanti kita tunggu. Dan saya pikir dengan cara Persib menyeleksi pemain-pemain yang akan mereka kontrak, ini saya pikir adalah suatu kebijakan yang sangat baik. Artinya mereka benar-benar silent dalam operation mereka. Mereka tidak gembar-gembor, tapi mereka mengontrak pemain-pemain yang menurut mereka, dan tentunya menurut Igor Tolić, tentu manajemen dan Igor Tolić pasti akan berdiskusi, yang akan bisa mengikuti konsep dari Igor Tolić yang saya pikir tidak akan jauh berbeda dengan Bojan Hodak, karena tentu mereka satu frekuensi, apalagi kita tahu biasa asisten pelatih juga banyak membantu pelatih kepala, apakah itu di level klub atau juga di level tim nasional. Jadi sudah ada 3 pemain baru dari Persib, dan saya pikir ini 3 pemain ini adalah pemain-pemain yang berkualitas yang akan menjaga level permainan dari Persib Bandung. Dan memang ada beberapa pemain yang juga sudah dilepas, itu tentu juga setelah berbicara dengan sang pelatih Igor Tolić. Artinya sekarang nih pemain-pemain yang dicari Persib ini sudah harus level-level yang tinggi. Dan bukan tidak mungkin mereka akan tetap mengincar gelar Super League lagi, tapi kan tentu prioritasnya nanti bagaimana bisa perform di Asia. Ada 2 kompetisi. Jika bisa perform di Asia, yang saya dengar match fee-nya aja besar itu untuk bermain di 2 kompetisi antar klub Asia, itu tentu adalah penghasilan yang baik bagi klub kan. Klub juga harus berpikir ke sana, dan juga harus berpikir ya sekarang saatnya ya harus bisa perform di Asia, bukannya untuk menjadi juara, enggak. Ya itu saya katakan, minimal lolos fase grup, melangkah sampai perempat final, dan itu bisa saja dilakukan Persib. Kan dalam 2 musim terakhir kita melihat ada progres. Sebelumnya gagal di fase grup karena ya agak kesulitan untuk beradaptasi bermain di 2 kompetisi. Terus lolos dari fase grup yang seharusnya itu bisa lolos lagi, cuman memang kalah telak di Thailand. Nah sekarang nih ada peluang lagi untuk bermain lebih baik lagi dan melangkah lebih jauh lagi yang kita tunggu. Dan tentu saya sudah tidak sabar lagi untuk menunggu tambahan pemain baru dari Persib, yang seperti tadi saya katakan dan sebelumnya, bahwa sampai akhir pekan depan mereka akan menuntaskan pemain-pemain baru, apalagi pemain-pemain asing. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti tambahan pemain-pemain baru dari Persib. Jadi kita tunggu nanti kapan Peralta hadir di Persib Bandung, dan jika dia jadi hadir di Persib Bandung. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.